Febriola dan bersama rekan saya Dea Putriani, kami di sini ingin membahas mengenai dampak virus COVID-19 pada perekonomian di Indonesia saat ini. Baik, langsung saja. Di sini saya punya beberapa bahasan nih mengenai dampak COVID ini sendiri. Pertama tuh seperti yang disampaikan pada berita bahwa Indonesia sekarang mengalami krisis kesehatan. Tidak hanya itu juga, tapi terdampak pada perekonomian khususnya seperti itu. Nah, saya pernah membaca juga nih berita mengenai kebijakan pemerintah untuk menekan angka bertambahnya korban COVID-19 dengan cara membatasi ekspor impor ke luar negeri, khususnya pada negara Cina. Nah, menurut dia sendiri bagaimana sih memandang hal tersebut? Menurut saya sendiri hal tersebut memang kebijakan yang cukup bisa diambil dengan baik seperti itu ya. Yang pernah kita tahu Cina juga seperti negara yang mempunyai tingkatan COVID tertinggi di dunia. Jadi kebijakan pemerintah terkait pembatasan impor ekspor ke negara Cina ini memang sesuatu kebijakan yang benar, tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa kebijakan ini juga menimbulkan kerugian seperti kurangnya bahan impor di Indonesia. Benar banget. Mana di Indonesia sendiri kan tidak bisa memproduksi beberapa bahan yang bisa mereka dapatkan di Cina seperti itu. Jadi dengan pembatasan yang dilakukan Indonesia sendiri tidak menimbulkan kerugian yang besar, tetapi juga tidak menimbulkan kelebihan yang signifikan seperti itu. Oke, baik. Masih di pembahasan yang sama nih. Sebelumnya juga saya ada membaca berita Bapak Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bahwa dengan dilakukannya kebijakan membatasi atau pembatasan ekspor impor terhadap Cina itu sendiri, ternyata ada keuntungan sendiri seperti itu untuk negara Indonesia. Jadi Bapak Jokowi mengatakan bahwa karena kita membatasi ekspor impor terhadap negara Cina, kita punya peluang nih untuk mencari partner atau relasi untuk negara lain seperti itu. Jadi itu juga menjadi salah satu keuntungan dari adanya kebijakan ini. Jadi kita juga nggak bisa memandang hal ini tuh sebagai dampak yang buruk terhadap perekonomian, bukan juga dampak yang baik untuk perekonomian, masih ada plus minusnya seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya juga ada terhadap sektor pariwisata sendiri nih. Seperti yang kita tahu kan, Indonesia memiliki banyak sekali tempat yang bagus untuk diekspor lebih jauh oleh para wisatawan luar negeri, khususnya contohnya Bali sendiri. Namun di saat COVID ini melanda Indonesia, semua penerbangan dari luar negeri ke Indonesia maupun Indonesia ke luar negeri itu bisa dikatakan ditutup untuk hal yang maksudnya tidak urgent seperti itu. Nah, itu hal tersebut kan berdampak pada perekonomian Indonesia, di mana perekonomian Indonesia juga bisa bertumbuh dengan baik dari sektor pariwisatanya seperti itu. Ya. Nah, sebab COVID ini kan pasti banyak tempat wisata ditutup. Nah, bagaimana menurut dia sendiri mengenai hal tersebut? Menurut saya sendiri tentang penutupan beberapa pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah ini cukup baik, dikarenakan kebijakan tersebut juga bisa menekan seperti itu dengan bertumbuhnya COVID itu terjadi penekanan di mana pariwisata juga ditutup seperti itu. Tapi bisa dikatakan juga dari pariwisata yang ditutup menimbulkan pendapatan Indonesia menurun seperti yang dikatakan oleh Feby tadi kan, di mana Bali kan perekonomiannya lebih menekankan tentang pariwisatanya. Benar banget. Jadi tentang dari penutupan pariwisata yang dilakukan pemerintah itu sebenarnya ada plus minusnya juga. Ya seperti yang saya bilang tadi bahwa perekonomian Indonesia
terjadi penurunan akibat pariwisata yang ditutup, tapi bisa juga apa ya, buat meningkatkan iya, meningkatkan pariwisata domestik yang Ya. ada di Indonesia seperti itu. Ya meskipun dengan adanya pariwisata domestik ini tidak berkembang di kancah negara, tetapi bisa memperkenalkannya di seluruh Indonesia seperti itu. ya benar banget. Seperti yang kita tahu kan, Indonesia nih juga banyak warganya lebih tertarik kepada pariwisata di luar negara, banyak yang ke Eropa khususnya seperti itu. Nah, dengan adanya pandemi ini juga pemerintah punya kebijakan sendiri dan bekerja sama dengan maskapai penerbangan. Mereka mengatakan bahwa akan bekerja sama seperti itu untuk meningkatkan buat mempush lebih jauh atau lebih luas lagi pariwisata Indonesia kepada wisatawan lokal seperti itu. Baik, untuk selanjutnya sendiri saya punya pertanyaan nih. Karena COVID juga nih, tenaga kerja di Indonesia sekarang lagi krisis-krisisnya, banyak karyawan ter-PHK atau dipulangkan ke rumah gara-gara COVID-19 ini. Otomatis pengangguran pun bertambah seperti itu. Yang sebelumnya di Indonesia sudah banyak pengangguran, ditambah lagi dengan pandemi ini makin banyak lagi seperti itu. Namun dari sumber yang saya baca sendiri, ternyata pemerintah punya kebijakan untuk menekan hal tersebut. Salah satunya dengan kebijakan kartu prakerja. Nah, menurut dia sendiri, bagaimana mengenai hal tersebut? Apakah efektif untuk menekan pengangguran atau tidak? Menurut pandangan saya sendiri ya, kartu prakerja ini memang memberikan sesuatu yang lebih seperti itu, dimana di dalamnya juga ada sosialisasi, lalu ada pembelajaran lebih untuk masyarakat yang mengikuti kebijakan pemerintah ini. Akan tetapi kartu prakerja ini menurut saya sendiri cuma bisa dikelola oleh beberapa tangan seperti itu. Maksudnya dimana kartu prakerja sendiri kan ada mendapatkan uang tunai meskipun tidak langsung diberikan secara langsung, maksudnya diberikan secara berangsur-angsur seperti itu. Nah, dari uang yang didapatkan ini banyak masyarakat yang mengikuti prakerja hanya untuk mendapatkan uang tersebut, tidak seperti berpikiran seperti uang ini bisa dijadikan modal untuk bisnis seperti itu, atau uang ini bisa dijadikan untuk hal lain yang lebih bermanfaat seperti itu. Jadi kebanyakan masyarakat seperti yang saya tahu itu mengikuti prakerja itu ya itu cuma untuk mendapatkan dana itu saja. Namun kata lainnya tuh ilmunya sendiri mereka tuh kayak mengabaikan itu seperti itu, hanya mementingkan uang itu saja. Ya, jadi mereka itu lebih mementingkan uang yang diterima daripada ilmu yang diberikan. Padahal ilmu yang diberikan itu saya lihat tidak seperti ilmu yang diberikan secara cuma-cuma, yang ternyata cuma materi secara lebih singkat atau lebih apa seperti itu. Tetapi di dalamnya juga terdapat bagaimana ya, pembelajaran bagaimana tentang mengelola dimana hal tersebut juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, kualitas manusianya lah seperti itu. Tidak hanya sebagai kita sebagai karyawan saja seperti itu, cuma bisa disuruh orang-orang melulu. Tapi itu seharusnya kita juga dengan adanya kebijakan itu tidak hanya berpatok pada uang itu saja, namun kita kita juga bisa menggunakan apa yang mereka berikan ke kita seperti itu. Baik, masih terkait kartu prakerja, apakah dia sendiri pernah gitu mencoba ikut kebijakan ini atau belum pernah? Saya kemarin pernah coba pas rasanya itu kartu prakerja gelombang ke-2 apa ke-4 seperti itu ya. Saya mencoba karena teman saya bilang, teman saya ini mempunyai sepupunya itu mahasiswa seperti saya juga. Nah, dia itu bisa mengikuti. Lalu saya berpikir, kayaknya kalau misalnya saya ikut juga bisa nih tambah-tambah ilmu seperti itu kan. Habis itu
pas ketika saya mencoba mendaftar ternyata tidak bisa dikarenakan kalau tidak salah itu nik saya sudah masuk ke data kampus, jadi Oh. tidak bisa mengikuti. Oh iya. Sebelumnya saya juga pernah mendengar kasus seperti itu mengenai kendala-kendala orang dalam ingin mendaftar kartu prakerja. Ternyata nggak sepenuhnya secara mudah gitu kita untuk mendapatkan eh, kartu prakerja ini sendiri. Baik, sekali lagi terima kasih Bea atas pembahasan kita. Semoga yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, sekian dari pembahasan kami mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia.